Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Widodo Ma'ruf di channel saya ya. Kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan bukti potong unifikasi ya, baik secara manual ataupun melalui impor XML. Nah, pasti kamu akan penasaran. Simak penjelasan berikut ini. Oke, pertama yang kamu lakukan adalah login Cortex ya, Cortex DJP. Alamatnya ada di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, kalau misal kamu belum aktivasi, silahkan klik lupa kata sandi. Pastikan aktifkan akun badan dan orang pribadi atau PIC-nya. Kalau kamu bingung, silahkan cek link di atas ini ya. Pastikan kamu login menggunakan akun orang pribadi yang nanti akan mengimpersonate badan usaha ya. Dan di sini pastikan akun orang pribadinya sudah update profilnya, dukcapilnya, dan melakukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jika kamu bingung melakukannya, silakan cek link di atasnya. Oke, setelah masuk ya, ini masuk ke akun badan. Di sini you are currently impersonating user. Nih Bapak Ibu bisa masuk ke menu EbuPod. Jadi ini login pakai orang pribadi tapi berlaku untuk badan usaha ya. Kita klik EbuPod BPPU. Nah, ini untuk SPT unifikasi. SPT unifikasi yang akan kita buat itu berkaitan dengan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 23, 26 dan pasal 15 ya. Nah, setelah masuk ke menu EbuPod, di sini ada 3 ya. 3 menu, belum terbit, telah terbit, dan tidak valid. Nah, untuk pembuatan baru kita bisa create EbuPod unifikasi ya di sini. Ini manual satu persatu. Nah, untuk yang ini impor ya, impor ini kita juga akan praktek menggunakan XML. Nah, nanti saya akan praktekkan yang pertama buat manual, lalu kita lanjut ke impor. Ini ada bukti potong yang sudah dibuat di sini ya. Nah, ketika kita masuk ke create bupot, memasukkan masa pajak Januari 2025, NPWP-nya orang pribadi bisa, badan usaha bisa ya. Nah, di sini NITKU itu menunjukkan cabang. Jika perusahaan itu ada cabang, bisa dipilih ya. Cabang mana, alamat mana yang bertransaksi dengan badan usaha atau Bapak Ibu sekalian. Terus ada fasilitas, apakah dia punya fasilitas atau tidak, dan kita memilih nama objek pajak. Nah, setelah diisi bagian informasi umum, kita mengisi bagian penghasilan nih. Dia pilih nih fasilitas lainnya, PPh ditanggung pemerintah atau tanpa fasilitas. Kalau tidak ada syarat lain-lain ya kita klik yang tanpa fasilitas. Terus kita pilih jasanya. Ada jasa final PPh 4 ayat 2 ataupun transaksi final ya. Ada PPh 23 juga, terus PPh 22, PPh 26, PPh 15 dan PPh 2 ya di kisaran itulah ya. Nanti bisa dicek ketika masuk menu ini, di scroll disesuaikan dengan jasa yang dipilih. Nah, kalau sudah terisi jenis pajak, kode objek pajak, sifat pajak penghasilan, ini akan otomatis muncul. Bapak Ibu tinggal mengisi DPP-nya. Ingat, DPP ini beda dengan DPP PPN yang 11/12. Artinya DPP di sini adalah harga jualnya atau harga penggantian jasanya. Begitu juga tarif, ini akan otomatis 2% ataupun 1,5%, disesuaikan dengan jenis pajaknya. Kode ini juga sama ya, 411 124 100 itu juga akan otomatis. Nah, bagi pajak penghasilan ini yang dipotong, kalau dia tidak ber-NPWP atau NIK-nya belum aktif sebagai NPWP ya, tentunya akan jauh lebih tinggi ya, 100% biasanya. Nah, setelah itu kita mengisi dokumen referensi, disesuaikan ada akta, bukti pembayaran, dokumen lainnya. Nah, disesuaikan dengan perjanjiannya ya, dokumen yang dibuat untuk transaksi, bisa juga faktur pajak. Terus mengisi nomor dokumen, tanggal dokumen, dan di sini memasukkan kode ya, memasukkan NITKU-nya, kode cabangnya. Terus klik submit untuk selesai. Nah, ketika sudah selesai submit, di sini
Ini belum menjadi bukti potong ya, Bapak Ibu ya. Tapi harus diklik terbitkan. Diklik checklist mana yang ingin dibuat dan diterbitkan. Nah, ini masih ada sedikit error, jadi pembuatan satu bukti potong itu muncul dua. Nah, ini mungkin nanti akan diperbaiki beriringan dengan berjalannya waktu ya. Nah, terus diklik terbitkan dan habis ini ketika sudah kita akan belajar mengenai impor data. Jadi cukup itu. Kalau kita membuat satu bukti potong ya mudah ya, tapi kalau untuk banyak kan kita mungkin butuh impor data ya, seperti itu. Nah, ini proses kalau misal sudah submit ya. Di sini ada sign in proses, ini tinggal ditunggu aja. Boleh di-refresh di sini di tombol ini ya. Jadi ini proses ketika sign in proses ya. Jadi proses tanda tangan. Jadi ketika menerbitkan faktur ini perlu kode otorisasi yang diinput ya. Lalu ketika bukti potong sudah terbit, maka bukti potong bisa di-download. Nah, ini statusnya normal ya. Yang awalnya disimpan, di sini normal. Awalnya sign in progress ya. Di sini menjadi done. Nah, bukti potong ini akan secara otomatis masuk ke akun lawan transaksinya ya. Nah, ini kalau di-download bukti potong akan seperti ini. Contoh bukti potong yang berhasil diterbitkan. Nah, lawan transaksi ini bisa mendownload sendiri karena dia akan ada notifikasi dan tentunya ketika masuk ke akun pribadinya, nah, ini notifikasinya seperti ini ya. Terus ada detail pesannya, you receive with holding slip bla bla bla. Nih, secara lengkap ya, secara lengkap. Dan tanggalnya pun ada kapan dibuat. Ini posisi dari yang dipotong ya, posisi dari yang dipotong. Dan dia bisa mengunduh ya, bisa mengunduh filenya tadi. Nah, filenya tadi ya seperti ini jadinya. Nah, jadi sama-sama. Nah, itu ketika kita mau membuat bukti potong tuh satu persatu. Sebelum saya lanjut ke XML, nah ini kita jelaskan kalau misal ada menu tidak valid itu seperti apa. Nah, ini menu ebobot yang tidak valid itu ketika dibatalkan ya. Atau ebobot sudah dibuat tapi belum diupload dan dihapus. Nah, di sini kalau dihapus ini belum ada nomor bukti potong. Nah, nomor ini akan secara otomatis keluar ya. 04, 07, 08. Nah, ini yang saya bilang double nih ya. 04, 07, 08 dia double. Nah, kalau dibatalkan ini dia bisa di-download tapi tidak berfungsi ya, tidak bisa dikreditkan gitu nanti. Kita lanjut. Kita mau impor ya. Kita mau impor XML ya. Nah, nanti akan ada XML yang perlu kita isi. Jadi Excel-nya dulu ya sebelum kita impor ke XML. Ini sedikit menjelaskan bahwa Excel yang nanti diisi, kita akan habis ini praktek langsung ya. NPWP pemotong 31 bla bla bla. Nah, di sini ada masa pajak 1 ya. Ini Januari, terus tahun pajak 2025, NPWP yang dipungut. Nah, di sini kita masukkan nih NPWP yang dipungut. ID TKU-nya, kalau misal dia nggak punya cabang ya belakangnya 00 aja, ya 6 digit terakhir ya. Kalau dia cabang ya diusahakan ada cabangnya yang keberapa. Terus fasilitas, kalau tidak ada fasilitas NA, kalau ada ditanggung pemerintah DTP dan ada beberapa jenis fasilitas lainnya. Terus kode objek pajak. Nah, ini yang nanti akan dicari di referensi ya. Apakah dia dipotong pasal 22, pasal 24 ataupun 28. Terus di sini DPP-nya dan tarifnya disesuaikan ya. Tarifnya disesuaikan dengan yang ada di referensi. Silahkan dilihat. Terus jenis dokumen referensi juga diinput, nomor dokumen referensi juga diinput, tanggalnya jangan lupa. Nah, ini ID TKU pemotong berarti sama dengan yang NPWP pemotong. Nah, pemotongnya ini siapa? Pusat atau cabang? Nah, ini disesuaikan. Opsi pembayaran ini kalau IP aja ya. Kalau bukan instansi pemerintah tidak perlu diisi. Jadi kalau instansi pemerintah itu bisa menginput SP2D-nya ya. Menginput SP2D khusus yang langsung nyambung LS-nya ke KPPN. Tapi kalau misal Bapak Ibu bendahara
instansi pemerintah daerah atau desa, formatnya sama kayak ini. Nah, tapi kalau misal yang di langsung KPPN pencairannya dan mungkin melalui Sakti ya, aplikasi Sakti, ini bisa diisi terlebih dahulu. Karena kan biasanya dibayar dulu ya, baru buat bukti potong. Terus tanggal pemotongan ini disesuaikan dengan kapan transaksi atau mungkin setoran ya, tanggal pemotongannya disesuaikan. Oke, nah ini tadi ya, silakan diperhatikan. Boleh di pause dulu ya. Nah, setelah itu Excel-nya klik developer dulu. Nah, ini harus aktif ya fitur developernya dan klik export. Nah, ini Excel-nya nanti linknya saya kasih link untuk bisa di-download ya. Excel ini di kolom deskripsi. Nah, ini contoh yang sudah diisi ya, masa pajak, tahun pajak, NPWP yang dipotong, DTKU yang dipotong, fasilitasnya, kode objek, DPP, tarif, ya. Nah, ini harus harga jual atau harga penggantian ya, bukan dikali 11/12 ya. Saya ingatkan kembali karena beda dengan PPN. Terus jenis dokumen referensi, nomor dokumennya, ya, tanggal dokumen, DTKU pemotong, ya tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, nah di sini petunjuk pengisian dan kode referensinya banyak ya. Nah ini disesuaikan dengan kode objek pajak. Nah, dan tarifnya juga ada di sini ya. Kode objek, nama objek, tarif. Nah, kalau kode fasilitas ada di sini. Silakan nanti bisa dieksplor ya Excel-nya ini. Nah itu Bapak Ibu kalau mau aktifkan developer silakan klik file, more ya, dan option, terus customize ribbon. Nah di sini dicentang ya developernya. Terus klik OK. Nah, kalau nggak dicentang dia hilang. Nah, kalau dicentang dia akan muncul. Oke. Nah, itu untuk aktivasi fitur developer dan ekspor. Nah, ketika ekspor nanti akan muncul file XML ya. Bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Kalau kita buka ya ini file XML yang tadi dibuat. Nah, silahkan Excel-nya ini di copy aja ya. Kalau misal mau memperbanyak gini aja ya, di copy paste gitu ya. Jadi jangan nulis baru tapi copy paste aja. Nah, gini. Kalau kita ingin impor, kita bisa klik browse ini dan memilih file tadi, file XML yang sudah kita buat. Ketika kita sudah pilih file XML tadi, ini ebupot valid nih. Tapi kalau misal ada gagal, nanti juga ada lainnya ya. Jadi kita nggak bisa klik submit. Tapi kalau ebupot is valid, itu nanti ada menu kolom tombol submit ya. Nah, di sini nanti ebupot issued ada banyak nih. Nah, ini biasanya double-double ya, jadi silahkan nanti disesuaikan. Oke, selain itu ada juga menu yang ebupot itu unifikasi, ada yang non-resident, menu untuk non-resident, penyetoran sendiri, ya, SPT masa unifikasi yang disetor sendiri, dan PPh yang digunggun. Nah, ini saya ingin perkenalkan fitur-fiturnya. Nah, ini untuk ebupot yang setor sendiri ya. Contohnya create ebupot, kita akan buat baru, masa pajak pilih. Kita tidak perlu memasukkan NPWP ya, karena ini kan setor sendiri. Nah, tanpa fasilitas. Nah, ini pilihannya ya. Ada jasa giro, diskonto, bursa efek, dan lain sebagainya. Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan yang disetor sendiri. Jadi ini khusus bukti pemotongan yang disetor sendiri. Nah, misalnya nih, persewaan tanah bangunan 100 juta. Nah, ini akan otomatis saja ya terisinya. Lalu kita pilih bukti pembayaran, invoice misalnya. Tanggalnya hari ini. Dan kita pilih NITKU-nya. Klik submit. Oke, data berhasil submit di sini muncul. Kita juga bisa
cari ya, browse template juga nih. Itu. Fitur XML. Nah, ini perlu kita siapkan lagi datanya. Nah, kalau misal di sini kita klik terbitkan, dia akan masuk ke telah terbit ya. Kalau kita batalkan, dia akan masuk ke tidak valid. Nah, begitu juga kalau kita mau membuat bukti pemotongan yang digunggung atau BPNR non resident nih ya. Nah, kita coba yang secara digunggung dulu. Fiturnya sama, ada buat manual, ada XML. Nah, kalau buat manual di sini pilih masa pajak, hampir mirip ya. Terus ada nama objeknya dan ini akan disesuaikan. Nah, ini bunga deposito. Rata-rata untuk bunga deposito ya. Ini kan yang digunggung ya. Misal jasa giro pengenaannya 100 juta. 1 M misal. Terus di sini apa nih? Atau apa ya? Disesuaikan dengan dokumen ya. Terus tanggal diklik. Klik submit. Nah, di sini bisa diterbitkan dan bisa import data juga ya menggunakan file XML. Kalau sudah terbit dia akan telah terbit. Kalau tidak valid ini berarti dibatalkan atau dihapus. Misal nih kita hapus ini ya. Kita hapus. Nah, maka dia akan masuk sini ya datanya. Dihapus. Nah, untuk BPNR bukti potong non resident ini sama, bisa dibuat manual ataupun impor ya. Tanpa fasilitas. Nah, ini harusnya kita memiliki datanya ya. Ada NPWP, nama, alamat, negara. Jadi NPWP yang sudah didaftarkan ya di akun Cortex. Terus nomor paspor, nomor KITAS. Nah, ini harus lengkap. Objek pajaknya berkaitan dengan pasal 26 ya. Nah, di sini nanti bisa dilihat-lihat ya di menu Cortex-nya. Terus tarifnya misal kita pilih apa ya? Dividen 26. Dividennya 1 M. Nah, ini akan otomatis terisi tax rate-nya. Ini juga akan menyesuaikan ya. Kalau misal kita premi asuransi, nah dia akan menyesuaikan nih tarif dan tingkat penghasilan neto yang diharapkan. Nah, ini juga sama seperti tadi, bisa diisi jenis dokumen dan klik submit kalau jadi. Nah, ini saya nggak punya data untuk non residennya ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Silahkan hubungi saya di hi.widodomart@gmail.com ya, kontak di email atau media sosial saya. Ada di LinkedIn, Instagram ataupun TikTok. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.